Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumina fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Yang qala wa thaniha dukhulul hasyafah. Ini kita masuk kemarin sudah bab mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Yang menyebabkan kita harus mandi wajib. Yang pertama sudah kita baca tentang furuju maniyihi awwalan. Maka yang kedua wasaniha dukhulu hasyafah. Utawi sing nomor loro ne arba'ah papat. Kan kemarin dijelaskan kalau sebab-sebab yang menjadikan kita wajib mandi, harus mandi wajib itu ada 4. Yang pertama furuju manihi awalan. Maka yang kedua iku dukhulu hasyafatin mlebune hasyafah. Au qadriha utawa kadar kirane hasyafah. Mlebu kadare min faqitiha saking wong kang kasepen hasyafah tidak punya kasafah. Walau kanat senajan ana apa hasyafah ana iku min dzakarin saking dzakar maqtu'in kang pegot dipedhot. Jadi enggak nyambung. Sudah terputus. Au mim bahimatin utawa saking bahimah hewan. Au mayyitin utawa saking mayit. Ini yang kedua dari hal-hal yang mewajibkan mandi wajib, yang mengharuskan kita ini mandi wajib. Yang kedua adalah masuknya hasyafah. Hasyafah itu ya ra'suz zakar. Kalau bahasa Jawa itu capil wojo, ra'suz zakarnya. Atau masuknya itu hanya perkiraannya, kadar kiranya sekira atau ya kira-kiranya sebesar hasyafah atau sepanjang hasyafah itu. Kalau orang yang tidak punya hasyafah, terpotong, terputus hasyafahnya, maka kapan dia harus mandi? Ketika masuknya itu karena tidak punya hasyafah, maka ya seukuran hasyafah. Karena ini ada hadis idzal taqal khitanani faqad wajabal huslu. Hasyafah itu masuk ke farji kemaluan, maka kadar kiranya bisa mewajibkan mandi itu apa? Kalau orang yang punya hasyafah berarti kalau sekedar ukuran hasyafahnya itu sudah masuk, atau kalau yang nggak punya hasyafah itu ya seukuran hasyafah itu yang masuk. Kalau sudah begitu maka harus mandi. Baik dia itu keluar mani atau keluar sperma atau tidak keluar sperma. Ini kedua-duanya harus mandi. Walaupun hasyafah yang dimasukkan itu dari zakar atau dari kemaluan laki-laki yang sudah terputus. Nah, terputus, kemudian dimasukkan sekadar hasyafah itu tadi, atau bukan terputus tapi milik hewan. Nah, milik hewan. Dimasukkan juga dengan kadar hasyafah itu tadi, maka juga mewajibkan mandi. Atau bukan hewan tetapi orang yang sudah meninggal dunia, mayit. Nah, kemudian dimasukkan ke farjinya, maka juga mengharuskan mandi. Tapi bagi yang hidup, kalau yang matinya sudah enggak.
kalau memang sudah dimandikan. Karena mayit itu sebagaimana kemarin dijelaskan, itu sudah di luar kategori orang-orang yang harus atau melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh syariat. Nah, ini harus diperhatikan. Tapi fikih itu begitu detailnya menjelaskan tentang masalah ini. Yang penting hasyafah itu eh, ukuran untuk bisa masuk untuk ukuran untuk bisa mewajibkan mandi itu agar orang itu wajib mandi itu adalah masuknya hasyafah, kadar hasyafah. Kalau hasyafahnya tidak ada, maka ya kira-kira seukuran hasyafah. Baik itu hasyafah yang atau zakar yang sudah terputus, atau punya hewan, atau punya mayit orang yang sudah meninggal dunia. Ini kalau untuk ukuran laki-laki. Kalau untuk perempuan, kalau ya perempuan ya sudah barang tentu itu nanti kalau ulama fikih itu menjelaskan bahwa perempuan itu ukurannya ya fauqa makhrajil baul, di atas tempat keluarnya kencing. Jadi di situ ada madkhalidz zakar, ada makhrajil baul. Ini tapi bukan hanya sekedar nempel saja kemudian wajib mandi, tidak. Hadisnya memang idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Tapi oleh ulama itu maksudnya adalah idza tahadzaya. Wa inna ma yatahadzayani bidukhul hasyafah fil farji. Jadi maksudnya bertemu itu adalah mutahadzi. Nah, tidak bisa dikatakan mutahadzi kalau tidak masuknya kira-kira hasyafahnya dalam kemaluannya perempuan. Karena al-khitan itu mahallul qat'i, kata mereka. Al-khitan mahallul qat'i. Ini makanya kalau mahallul qat'i itu kan di hasyafahnya itu, maka di situ kalau sekedar masuknya sudah ukuran hasyafah, maka itulah yang dimaksud. Karena itu yang dimaksud mutahadzi. Kalau mutahadzi itu harus dukhulil hasyafah. Kalau bukan dukhul hasyafah itu namanya bukan mutahadzi. Jadi kalau cuma nempel saja dan tidak keluar mani, ya maka tidak wajib mandi. Jadi wajibnya mandi itu kalau sudah masuk sekira hasyafah itu tadi. Atau yang tidak punya hasyafah, yang terpotong hasyafahnya itu, maka ya kira-kira ukuran hasyafah itu. Ini kalau memang hukum ini di luar dari hukum yang dikenakan kepada orang yang al-khunsa. Khunsa itu orang yang punya dua jenis kelamin, itu beda nanti hukumnya itu. Atau disebut dalam fikih itu khunsa muskil. Khunsa muskil. Jadi kalau khunsa muskil itu kalau memasukkan zakarnya kepada kemaluannya dia sendiri, itu maka tidak wajib dia. Nanti itu ada penjelasannya sendiri. Nah, ini yang mengharuskan mandi. Wasaniya dukhulu hasyafatin, mlebu farjan ing farji. Dimasukkan ke kemaluan perempuan. Kubulan iku padha kubul au duburon dalam ngarep au duburon atau dubur dalam buri. Baik itu yang kadar sehasyafah itu atau seukuran hasyafah bagi yang tidak punya hasyafah itu dimasukkan ke farji misalnya, baik itu farji yang jalan belakang atau jalan depan atau jalan belakang, itu yang jelas ini lepas dari pembahasan hukum tersendiri ya. Pokoknya ini kita bahasannya adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, mengharuskan mandi. Ini hukumnya seperti ini.
Jadi kalau ada laki-laki memasukkan alatnya, kadar hasyafahnya, baik di belakang atau yang di depan, itu harus mandinya. Adapun hukumnya beda lagi, bagaimana hukum memasukkannya itu beda lagi itu. Nanti kita hanya membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Walau li bahimatin senajan farjiku kaduwe bahimah hewan kasamakatin kaya dene iwak au mayitin utawa mayit wala yu'adu husluhu. Nek mayit wala yu'adu lan ora dibaleni apa husluhu ngadusi mayit. Kenapa? Lin qita'i taklifi krana putuse taklife mayit. Artinya begini, jadi kalau sudah masuknya hasyafah atau seukuran hasyafah tidak ke dalam farji, baik belakang atau depan, baik itu farjinya itu milik itu, perempuan milik hewan seperti ikan misalnya atau milik mayit ya, mayit. Tapi kalau mayit itu kalau sudah dimandikan kemudian dijima misalnya, maka mayit itu nggak harus mengulangi lagi mandinya, tidak diulangi mandinya karena mayit itu lepas atau tidak atau terputus taklifnya, tidak dikhitab untuk wajib mandi karena sudah tidak punya nyawa. Di luar jangkauan aturan-aturan syariat karena dia sudah meninggal dunia, sudah mati, maka sudah lepas dari aturan-aturan syariat. Kalau misalkan seperti ini, maka yang wajib mandi adalah orang yang hidup. Kalau yang mati tidak wajib diulangi mandinya. Atau kemarin juga dijelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu misalnya, ya bersentuhan kulit dengan kulit tanpa ada penghalang, yang sama-sama dewasa, tidak ada mahram, keduanya mayit termasuk di dalamnya. Kalau lawan jenis ya bisa membatalkan wudhu, tapi yang batal wudhunya itu adalah yang hidup. Kalau mayitnya tidak batal karena mayit ya ini lingkito itaklifi. Mayit sudah tidak masuk dalam kategori kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan karena sudah tidak punya nyawa. Ini sama. Jadi secara umum kalau memang di situ memasukkan hasyafah atau seukuran hasyafah ke dalam farji pada kemaluan, baik itu punya orang, punya hewan, ya punya apa ikan misalnya atau mayit, maka tetap wajib bagi dia yang hidup. Kalau yang mayit tidak. Pokoknya ini salah satu penyebab yang bisa mewajibkan kita ini harus mandi. Yang wajib kita harus mandi. Nah, apa saja? Jadi pertama adalah sesuatu yang disebut dengan hasyafah atau zakar. Tuhulu hasyafah. Hasyafah yang penting dinamakan hasyafah. Apakah hasyafah itu hasyafah yang terputus atau hasyafahnya bahimah, hewan atau hasyafahnya mayit dimasukkan kepada kemaluannya perempuan atau hewan atau ikan atau mayit, semuanya itu bisa menjadikan kita ini wajib mandi. Ini kita membahas tentang wajibnya mandi, bukan yang lain ya. Itu yang lain itu pembahasan lain. Jadi kita konsentrasi pada hal-hal yang mewajibkan mandi saja. Karena ini ada hukum misalkan dubur itu kan termasuk larangan. Kemudian bagaimana kebahima hewan itu kan juga ada larangan-larangan juga atau kemayit dan lain-lain ini. Jadi ada aturan sendiri. Kita hanya proses atau konsentrasi pada hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi yang mewajibkan mandi yang nomor 2 itu adalah dukhulu hasyafah farjan walau libahimatin. Wasali suha utawi sing nomor 3. Nomor 3 ne arba'ah haidun niku haid. Haid. Ini jelas kalau haid perempuan, bagi perempuan khususnya, aying kita tegese pegote
atau terputusnya haid. Perempuan kalau sudah selesai, darah haidnya sudah tidak keluar lagi, maka bagi dirinya adalah mandi, wajib hukumnya, haid. Nah, haid itu apa? Nah, haid itu dijelaskan oleh muallif ini, wa huwa utawi haid iku dam. Damun itu getih. Yakhruju kang metu apa dam min aqsa rahmil mar'ati, metune saking poe rahime perempuan, uliye metu fi auqatin ing dalem pira-pira waktu makhsusatin kang dikhususaken. Artinya darah haid, haid itu adalah darah yang keluar dari ujung rahimnya perempuan, keluarnya pada saat-saat yang tertentu, yang khusus. Karena haid itu kan ada waktu-waktunya. Ada waktu yang bisa atau waktu yang mungkin dikatakan haid, ada waktu yang tidak dimungkinkan darah haid. Ada itu, makanya kita harus tahu bagaimana hukum-hukum darah haid itu. Kapan itu darah keluar dinamakan darah haid, dan kapan darah yang keluar bukan darah darah haid. Maka kita harus tahu. Nah, misalkan darah anak kecil keluar dari kemaluannya, yang umurnya berapa, kita harus tahu batas-batasannya. Kapan darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu dikatakan haid. Nah, ini kita harus tahu hukum-hukum haid. Karena haid ini adalah fitrah perempuan. Tidak bisa diingkari, hanya saja nanti masalah haid ini harus diketahui oleh golongan ibu-ibu perempuan khususnya ya. Ini harus dipahami betul karena tidak mungkin lepas. Kalau perempuan itu ya haid itu, karena itu fitrahnya perempuan, justru karena haid itulah kemudian perempuan itu menjadi sempurna, kesempurnaan perempuannya itu ya karena haid itu. Kalau perempuan tidak haid itu bisa di luar kebiasaan atau di luar dari keutamaan atau keistimewaan perempuan itu, meskipun ada beberapa orang yang memang dimuliakan oleh Allah tanpa adanya haid. Di sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu di antara orang yang tidak pernah haid itu Sayyidah Fatimah misalnya. Itu memang keistimewaannya tersendiri. Tetapi pada umumnya kesempurnaan daripada perempuan itu ya dengan haid itu. Makanya kita bisa mengetahui bagaimana dia nanti hamil atau tidak hamil, itu kan juga diketahui dengan haidnya itu. Kemudian ada keputusan bagaimana nanti masalah talaknya. Kalau ditalak oleh suaminya itu kapan selesainya, kapan mulainya. Nah, itu kan ada juga ketentuan itu karena memang haid itu adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah bagi setiap perempuan. Nah, hanya saja perempuan itu berbeda-beda kategorinya atau kebiasaan haidnya. Kadang ada perempuan setiap bulan. Tapi ada juga ya, kebanyakan ya setiap bulan itu datang tamu lah istilahnya haid, menstruasi. Tapi ada juga perempuan yang haidnya itu bukan setiap bulan. Kadang ada yang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 2 bulan sekali, ada yang seperti itu. Tetapi masih 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 normal, artinya bahwa itulah fitrah manusia dari makhluk perempuan ini. Ya, maka tidak bisa diingkari karena itu fitrah. Oleh karena itu ada beberapa hal ketika seseorang itu menghambat kebiasaan haidnya atau merubah adat kebiasaannya, itu nanti pasti ada efeknya. Kenapa? Karena itu memang fitrah. Jadi kalau misalkan diubah dari kebiasaannya menjadi tidak biasa, nanti ada perubahan hormon atau perubahan fisiknya atau perubahan dari hal-hal yang seputar kewanitaan itu pasti ada perubahannya. Kenapa? Karena aslinya memang sudah ditakdirkan oleh Allah, diciptakan manusia itu adalah dibarengi dengan haid sebagai sebagai
sebagai kesempurnaan dari perempuan itu sendiri. Normal berarti. Berarti perempuan yang normal istilahnya. Kalau kita mengetahui bahwa perempuan itu haid berarti normal. Kalau tidak haid ini kan biasanya, dipertanyakan, "Kok nggak bisa haid itu gimana ininya? Nanti jangan-jangan tidak bisa hamil dan lainnya." Kan begitu itu kan maksudnya. Maksudnya dalam skala umum itu seperti itu. Oleh karena itu penting sekali mengetahui tentang ilmu haid bagi seorang perempuan. Dan sebenarnya ilmu haid itu tidak susah, tidak sulit. Asal kita mau tahu, asal kita mau belajar, itu pasti mudah. Ya seperti wudhu, sholat itu kalau kita tahu, itu gampang sekali. Tapi kalau kita nggak mau belajar, ya kayaknya kayak momok, kayak susah sekali. Dan ilmu masalah haid juga sebenarnya begitu sama, mudah, nggak susah. Nah, susah karena tidak mau belajar. Kalau belajar pengen mengetahui pasti ada jalan, pasti akan dipahamkan oleh Allah. Karena itu salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi dirinya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang menyangkut dirinya. Nah, ini nah, kalau haid itu termasuk adalah hal yang menjadikan kalau sudah selesai haid, darah haidnya itu sudah berhenti, maka perempuan itu harus mandi, wajib mandi. Terus kapan kita mengetahui, bagaimana kita mengetahui apa itu darah haid atau bukan? Nah, ini dijelaskan oleh muallifnya. Wa aqallu sinnihi, utawi sithik-sithike taun haid. Tis'u sinina iku 7 tahun. Ah, 7 tahun, sangang tahun. Nah, tis'u sinin komariyatin kang bangsa komariah. Jadi paling sedikit daripada haid, umur usia haid paling sedikit umur, ya minimal, itu adalah umur 9 tahun. 9 tahun ini diukur pakai hitungan kalender Komariah, bukan Masihiyah. Jadi harap diperhatikan. Jadi untuk mengukur haid, umurnya berapa, itu dihitung dari hitungan bulan Komariah, jangan Masehi. Jadi terutama ibu-ibu ini, ya orang tua lah, orang tua itu harus tahu bahwa anaknya itu, khususnya yang perempuan itu, bisa menghitung tahun Komariahnya kapan. Sehingga nanti ketika pas tahun itu atau pertama kali keluar darah haid, itu bisa menghukumi apakah itu darah haid atau bukan. Maka hitungannya itu mengetahuinya dengan hitungan kalender Komariah. Hitungan Komariah, bukan ya, Komariah itu ya kayak Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lah itu namanya Komariah. Karena hitungan Komariah itu lebih sedikit daripada Masehi. Kalau Masehi itu kan kadang 30, kadang 31. Ada satu dalam 1 tahun itu 29 hari. Tetapi kan kalau di jumlah total itu akan lebih banyak Masehi daripada Komariah. Kalau Komariah paling mentok itu 30. Paling mentok 30. Kebanyakan ya adanya 29. Tergantung pada hitungan bulan. Maka kalau dihitung dari awal sampai 9 tahun, itu pasti ada terpaut antara Masehi dengan Komariah. Nah, ini harus diperhatikan, harus menggunakan hitungan bulan Komariah, jangan Masehiyah. Ayistikmaluha tegese nyempurnaaken tis'asinin Komariah. Jadi sempurna umur berapa? 9 tahun. Tapi nanti ada perinciannya. Naam, yo. Artinya pada tikmali tis'i sinin, setelah 9 tahun sempurna. In ro'at, lamun kok weruh ningali sapa wadon mar'ah ing dam. Oleh weruh qabla tamamiha ing dalam sadurunge sempurnane tis'a sinin.
biduni sittata asyara kelawan kurang 16 apane yauman dinane. Fahuwa mongko tawi dam iku haidun haid. Nah ini tadi hitungan haid pertama kali usia perempuan mengalami haid itu adalah 9 tahun. 9 tahun, sempurna 9 tahun. Tapi kalau 9 tahun kurang, kok kurang, tapi kok sudah melihat darah yang keluar, maka harus dilihat dulu. Kurang dari 9 tahunnya itu kurang berapa hari? Kalau kurang dari 16 hari, misalnya kurang 15 hari misalnya. Kurang dari 15 hari. Pas umur 9 tahun, tapi kurang 9 hari, kurang 15 hari. Kok keluar darah? Maka darah itu dinamakan darah haid. Darah haid. Tapi kalau umur 9 tahun, belum genap 9 tahun, kurang, tapi kurangnya 16 hari ke atas, maka ini belum dinamakan darah haid. Ini harus diperhatikan. Ini adalah batas daripada usia pertama kali seorang perempuan itu mengalami haid. Jadi ukuran yang pertama adalah sempurna umur berapa? 9 tahun. Atau kurang 9 tahun tapi kurangnya itu kurang dari 16 hari. Kalau kurang 15 hari misalnya, maka masuk Masuk kategori haid. Jadi ini ukurannya. Tapi kalau kurangnya itu lebih dari 15 hari, kurangnya lebih dari 15 hari, 16 hari, 17 hari dan selanjutnya, maka belum dikatakan darah haid. Ini maksudnya in ra'atu qabla tamamiyya biduni sittata asyara yauman fahuwa haidun. Tapi kalau lebih dari itu, dari sittata asyara yauman, maka bukan darah haid. Ini untuk yang pertama kali usia seorang perempuan haid. Wa aqalluhu utawi sithik-sithike damul haid. Haid itu yaumun wa lailatun, sedina lan sewengi, 24 jam. Sehari semalam. Sehari semalam. Paling sedikit darah haid itu adalah sehari semalam. Yang ini patokannya fikih itu begini. Tadi patokan pertama adalah umur atau usia pertama kapan perempuan itu haid. Maka ukuran patokan pertama adalah 9 tahun. Atau kurang 9 tahun tapi kekurangannya ini tidak mencapai 16 hari. Maka itu patokannya. Kemudian kalau sudah masa-masa haid, maka darah yang keluar dikatakan darah haid. Itu darah haid paling sedikit adalah 24 jam. Nah, 24 jam itu ada kalanya 24 jam terus tanpa berhenti misalnya. Tanpa berhenti. Jadi mulai maghrib sampai maghrib lagi istilahnya. Maka 24 jam itu sudah masuk kategori haid. Itu kalau terus-terusan. Tapi kalau tidak terusan, nah misalnya 1 hari keluar, 1 hari lagi tidak keluar, atau tidak terus-terusan lah pokoknya. Maka dihitungnya itu tetap harus pakai patokan 24 jam. Hanya saja 24 jam ini kalau misalnya 1 hari keluar 5 jam misalnya. Selainnya itu enggak keluar lagi. Hari berikutnya juga enggak keluar, tapi keluarnya cuma 5 jam. Hari pertama sama hari 2 berarti kan 10 jam. Dihitung terus sampai 15 hari. Ketika ditotal sampai 15 hari, itu berapa jumlah totalnya. Makanya ini yang berat bagi perempuan itu, supaya mengetahui kapan itu darah haid itu keluar, berapa jam. Kalau keluarnya terus-menerus gampang, alhamdulillah gampang sekali. Maksudnya untuk menghitungnya itu gampang.
Untuk menghitungnya gampang. Tapi kan kadang ada di gitu, ada yang keluar keduluan. Tapi secara umum nih ya, ini karena secara umum dijelaskan oleh fuqaha itu, secara umum perempuan itu akan mengalami pendarahan atau mengalami haid itu ya secara teratur rutin gitu. Ada yang tidak rutin atau tidak sesuai dengan kebiasaannya, tapi itu pun jarang. Kecuali memang ketika tadi yang saya sebutkan, berusaha untuk memperlambat memperlambat haid atau sama sekali supaya bulan ini tidak haid dengan menggunakan sesuatu. Maka ini atau minum apalah istilahnya, sehingga akan merubah hormon atau kondisi dari perempuan itu sendiri, itu yang banyak sekali yang menyebabkan kebiasaan haidnya itu berbeda-beda atau berubah. Tapi kalau secara alami tidak ada ini, itu mudah saja. Karena itu memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan haid bagi perempuan itu memang sudah menjadi fitrah, sehingga tidak susah untuk mengetahui tentang haid dan tidak, karena itu fitrah sebagai seorang perempuan. Maka ketika darah itu keluar terus lurus itu ya, maka itu gampang untuk mengetahuinya apakah darah haid atau bukan. Tapi yang jelas patokannya keluarnya darah haid itu tadi umurnya sudah selesai, kemudian masa haid itu kapan? Paling sedikit adalah 24 jam atau sehari semalam. Ini paling sedikit. Lawa aksaruhu utawi akeh-akeh haid iku khamsata asyara yauman. Iku 15 apane dinane. Kalau paling banyaknya haid itu 15 hari. Nah, kalau 15 hari ini jadi patokannya begini. 24 jam itu paling sedikit. Paling banyak 15 hari. Berarti ketika perempuan itu mengeluarkan darah dari hari pertama tanggal 1 misalnya sampai tanggal 15 misalnya. Keluar terus, maka semuanya ini adalah darah haid. Setelah 15 hari mampet, istilahnya tidak keluar darah haid, maka ini semuanya tanggal pertama sampai tanggal 15 adalah haid. Baik itu terus-terusan keluar setiap hari sampai 15 hari, atau keluarnya itu terputus-putus. Tapi jumlah total dari tanggal 1 sampai tanggal 15 hari itu tidak kurang dari 24 jam. Nah, ini harus dipahami. Jadi patokannya 24 jam. Baik secara terus-menerus, berarti 1 hari 1 malam sudah. Atau 24 jam ini tidak terus-terusan. Nah, tidak terus-terusan kayak tadi. Maka ngitungnya bagaimana? Ngitungnya adalah jumlah total. Jumlah total dari tanggal 1 sampai 15 hari. 15 hari gini, batasnya adalah 15 hari karena paling banyak masa haid adalah 15 hari. Jadi kalau keluar darah itu dari mulai pertama tidak terus-terusan alias terputus-putus, maka stop sampai tanggal 15 hari. Setelah 15 hari ternyata nggak keluar lagi. Oh, sudah selesai 15 hari. Maka hitung dari awal sampai 15 hari itu ada 24 jam enggak? Kalau ada 24 jam atau ya dikatakan bisa sehari semalam lah tadi, dari semalam, maka meskipun putus-putus ya, putus-putus semuanya sampai 15 hari, kalau sampai 24 jam atau sehari semalam, semuanya totalannya itu berarti semua adalah darah haid. Terus bagaimana sela-sela yang tidak keluar haid kalau yang darahnya terputus-putus? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama ada 2 kaul, ada kaul sahbi, ada kaul laqti. Ada kaul sahab dan kaul laqat. Nah, kalau kaul sahab ini yang muktamad bagi mazhab kita Syafi'i. Nah, artinya dari hari pertama tanggal 1 tanggal 15 karena darahnya keluarnya itu enggak terus-terusan, berhenti-berhenti istilahnya. Maka masa semuanya dari tanggal pertama sampai tanggal 15 semuanya dihukumi darah haid. Kalau dihukumi darah haid semuanya masa yang baik yang keluar atau yang tidak keluar semuanya adalah ini masa haid. Maka ya sudah tidak sholat, tidak harus mengqodoi sholat. Ini menurut kaul mu'tamad bagi kita. Tapi kalau menurut kaul laqat
beda lagi. Masa terputus itu adalah suci. Kalau masa keluarnya darah itu berarti haid. Itu semuanya kalau memang jumlahnya adalah tadi dalam 1 sampai 15 hari adalah mencapai 24 jam atau sehari semalam. Jadi ya patokannya mudah. 24 jam atau sehari semalam paling sedikit. Baik itu terus-menerus atau terputus-putus selama paling banyaknya haid, yaitu 15 hari. Paling sedikit 24 jam atau sehari semalam, paling banyak 15 hari, paling banyak 15 hari. Maka kalau misalnya tadi ada masalah keluarnya darah nggak terus-terusan, maka ya sampai 15 hari ini tadi. Kalau sampai 15 hari kalau masih masih keluar terus sampai 15 hari, maka tinggal totalan itu tadi. Maka kalau menurut kaul muktamad kita adalah kaul as-sahab, semuanya dikatakan masa-masa haid. Semuanya dari tanggal pertama sampai tanggal 15. Tetapi kalau misalnya keluar darah dari mulai tanggal 1 kemudian melebihi daripada 15 jam. 15 hari. Baik itu terus-menerus atau tidak terus-menerus, tetapi masanya sampai melebihi 15 hari. Lah ini baru ada masalah baru ini. Ini namanya masalah istihadhah. Kenapa? Karena darah keluar melebihi dari 15 hari. Karena paling banyaknya haid kan 15 hari. Lah ini kalau melebihi berarti ini ada masalah. Artinya masalah itu bukan masalah haid, bukan masalah yang 15 itu dikatakan langsung darah haid, yang lebihnya dari 15 hari itu darah istihadhah, tidak. Itu nanti masuknya kepada kategori dalam bab istihadhah. Istihadhah itu apa nanti? Ada dalam ilmu istihadhah itu dalam pembahasan tentang istihadhah itu, pembagian istihadhah itu orang yang mengalami seperti ini itu bermacam-macam, ada 7 pembagian. Tergantung nanti perempuannya sendiri yang mengalami seperti ini kondisinya seperti apa. Apakah dia yang baru pertama kali, ada yang mubtada'ah mumayyizah, apakah mubtada'ah ghairu mumayyizah, apakah mu'tadah mumayyizah, apakah mu'tadah ghairu mumayyizah, adakah mubtada' ghairu mumayyizah yang zakiron. Semuanya itu ada 7 pokoknya pembahasannya. Nah itu baru ada masalah. Tidak boleh dikatakan bahwa yang 15 ini adalah haid, kemudian selebihnya itu adalah istihadhah. Enggak bisa. Harus dilihat dari kondisi perempuannya itu sendiri. Termasuk kategori dari 7 orang istihadhah, perempuan yang mustahadhah itu termasuk bagian yang mana. Tinggal bisa itu khusus harus dijelaskan tentang masalah istihadhah. Tapi kalau haid ya itu tadi gambarannya gampang. 20 sehari semalam itu haid. Paling sedikit. Paling banyak 15 hari. Maka masa haid ini adalah 15 hari. Udah. 15 hari. Baik darah keluar itu terus-terusan atau tidak terus-terusan. Sudah gampang itu haid itu seperti itu. Dan pertama kali keluar darah, pertama kali bagi perempuan yang pertama itu usianya minimal adalah 9 tahun atau kurang dari 9 tahun, tapi kurangnya itu tidak sampai pada 16 hari. Kalau sampai 16 hari ke atas kurangnya itu, maka bukan masuk kategori haid. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi mudah saja sebenarnya kalau tidak ada yang aneh-aneh atau tidak perempuan itu yang kondisinya normal, maka gampang saja untuk mengetahui haidnya itu. Yang jelas patokannya itu tadi 24 hari 24 jam atau sehari semalam itu yang paling sedikit. Yang paling banyak 15 hari. Maka kalau sela-sela ini 15 hari ini ada darah keluar terus sampai 15 hari semuanya haid. Yang penting tidak kurang dari 24 jam dari total pertama sampai tanggal 15. Gitu. Itu patokannya. Jadi gampang, mudah, enggak susah gitu. Adapun nanti kalau misalnya ada kelebihan kayak tadi, darah keluar itu dari pertama sampai malah melebihi 15 hari terus misalnya. Bahkan sampai dicontohkan itu sampai berbulan-bulan misalnya. Maka ada hukum sendiri, itu bukan, kita tidak bisa menghukumi langsung ini darah haid, yang lain darah istihadhah, tidak bisa. Maka harus dilihat daripada orangnya itu. Karena
Orang yang seperti ini mengalami seperti ini ada 7 kategori. Termasuk yang mana? Nah, ini nanti harus dijelaskan tentang masalah perempuan yang mustahadhah. Dan yang mengalami mustahadhah itu jarang sekali. Ya tidak banyak lah istilahnya karena memang ini penyakit istilahnya, masalah penyakit ini. Dan itu biasa ditimbulkan kalau ada sesuatu atau perubahan hormon dalam diri perempuan. Kalau selama perempuan itu masih ini nggak ada penyakit, nggak ada apa, maka darah haidnya itu kan normal-normal saja. Karena itu fitrah bagi seorang perempuan. Nih, jadi patokannya haid gampang cerita. 15 hari paling banyak. Nah, 15 hari paling banyak ka akol lituhrin hale koyo siti-sitike suci baina haidotaini ing dalam antarane dua haidan. Nah, 15 hari tadi ya. Haid itu 15 hari yang paling banyak. Nah, 15 hari ini adalah masa suci di antara dua haid yang paling sedikit. Jadi maksudnya begini, dalam satu bulan nih contoh, dalam satu bulan. Dalam satu bulan itu mesti ada, kalau orang itu haid mesti ada masa sucinya gitu loh. Kalau misalnya haidnya itu misalnya sehari semalam haid tanggal 1 tok, tanggal 1 muter sampai tanggal 2 haid sudah. Habis itu berhenti nggak ada apa, nggak ada keluar sama sekali. Baru darah yang keluar lagi nanti. Misalnya tanggal 1 sampai 2 berarti kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15 hari kan. Berarti 18 baru keluar. Nah, misalnya. Atau tanggal 20 pokoknya dilebih tanggal 18 ke atas. Misalnya tanggal 18 ke atas. Baru keluar lagi. Maka antara darah yang pertama yaitu sehari semalam dengan darah yang keluar dalam bulan itu minimal sela-selanya ini, nah masa sucinya ini berarti ini haid berarti ini haid 2 haidoten. Maka sela-sela di antara dua haid itu paling sedikit ada 15 hari. Jadi kalau tadi keluarnya itu sehari semalam tanggal 1 berarti kan sampai tanggal 2. Setelah itu berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tanggal 18 minimal. Tanggal 18 baru keluar. Berarti sela-selanya ini kan 15 hari. Nah, nih. Sela-sela antara dua haid. Ini haid pertama, kemudian haid yang kedua. Maka paling sedikit ini sela-sela antara dua haid, masa suci namanya, ini 15 hari paling sedikit. Nah paling banyaknya berapa? Paling banyaknya nggak ada batas. Karena kadang perempuan mungkin satu haid, kemudian masa sucinya panjang. Nah, kadang tadi yang saya jelaskan, perempuan kadang tidak setiap bulan. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali. Macam-macam. Tetapi sejelas perempuan tidak lepas dari yang namanya haid. Makanya batas masa suci antara kedua haid itu tidak ada batasnya. Soalnya kadang perempuan satu bulan haid, kadang 2 bulan baru haid. Maka ya tergantung masa sucinya. Kalau haidnya itu bulan ini tanggal sekian sampai tanggal sekian, bulan depan nggak ada, berarti kan ini suci banyak loh. Banyak masa sucinya banyak sekali. Nah ini maka tidak ada batasan tentang masa suci. Atau ketika orang sudah lanjut usia misalnya, sudah sampai pada umur menopause, ya menopause itu, yang sudah tidak mengeluarkan darah haid lagi, sudah tua, maka terakhirnya haidnya itu kapan? Misalnya pada umur berapa? Misalnya pada umur berapa, kemudian seterusnya kan nggak ada haid sampai tua, sampai meninggal dunia nggak ada haid. Kenapa? Karena sudah lain. Makanya masa suci itu yang paling banyak tidak ada batasan, ya sesuai dengan kondisi perempuannya sendiri. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas paling sedikit masa suci itu di antara dua haidan tadi minimal itu adalah 15 hari.
Kalau mencapai 15 hari ya sudah berarti yang pertama haid, yang kedua haid. Kalau tidak mencapai 15 hari lah ini yang kemudian ada masalah. Ini baru dibahas sendiri tentang masalah istihadah. Dan masalah istihadah. Ini juga kita harus tahu tentang masalah, karena masalah istihadah itu masalah yang memang harus diketahui, karena ini bukan suatu yang fitrah dari seorang perempuan, karena ada penyakit atau ada unsur sesuatu yang menjadikan perempuan bisa perubahan daripada kebiasaan haidnya. Tadi salah satu di antara penyebabnya adalah karena perubahan hormon itu, kemudian ada penyebab-penyebab yang berusaha untuk merubah kebiasaan haidnya, atau meminum apalah itu istilahnya. Itu nanti akan bisa merubah kebiasaan haidnya. Kalau secara fitrah perempuan diciptakan oleh Allah dengan haid, ya wajar-wajar saja. Makanya kalau menurut mazhab Malik itu gampang saja, mazhab Maliki itu gampang saja masalah haid. Lebih lebih gampang lah, bukan gampang-gampang banget ya, tidak, maksudnya lebih gampang daripada mazhab Syafi'i. Nah, oleh karena itu kita harus tahu. Nah, kalau kita sudah tahu haid itu begitu, misalnya, kita nggak masuk masalah bab mustahadah karena terlalu panjang, dan itu tadi ada kategorinya, ada 7 golongan nantinya. Itu terlalu panjang. Kita menyebutkan tentang masalah haid saja. Kenapa? Karena inilah yang kemudian kita bahas, hal-hal yang menjadikan atau mewajibkan kita ini mandi, atau seorang perempuan itu mandi, yaitu ketika darah haid sudah selesai. Sudah inqita, bersih, tidak keluar darah haidnya itu. Maka gimana untuk mengetahui kapan itu haid, darah haid, kapan darah haid itu berhenti, kapan itu mulai. Sehingga dia tahu kapan harus mandi. Nah ini, kapan harus mandi. Inilah yang penting bagi seorang perempuan ketika kedatangan haid, dan kapan harus mandinya itu. Karena nanti akan berurusan banyak sekali perempuan kalau tidak tahu masalah ini. Makanya harus tahu, karena ini seorang perempuan pasti harus mengetahui, karena setiap bulannya pasti mengalami. Kebanyakan setiap bulannya mengalami seperti ini. Nah, ya udah jam sedikit. Ini insya Allah nanti kita lanjutkan kembali, karena ini nanti menyangkut hal-hal yang haram bagi orang yang haid. Yang haid. Dan ini banyak permasalahannya ya, hampir sama seperti dengan orang yang tidak punya wudhu, tetapi ada beberapa penambahan sedikit oleh para ulama. Dan insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya, insya Allah biidnillahi ta'ala, tentang hal-hal yang haram bagi orang yang haid itu apa saja. Ketika orang sedang mengalami haid, itu menjalani haid, itu apa saja yang tidak boleh dilakukan. Bahkan haram baginya untuk dilakukan, atau untuk dilakukan oleh orang yang sedang berhaid. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipaham dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memfutuh hati kita, memfutuh jalan kita, memfutuh dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab.